Halo adik-adik yang manis, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini kakak akan menceritakan alur cerita film Luca. Film keluarga yang diproduksi oleh Pixar ini sudah tayang di Disney Hotstar loh sejak tanggal 17 Juni 2021. Mendapat rating 7,7 per 10 dari IMDb dan 89% di Rotten Tomatoes. Bercerita tentang petualangan seorang anak kecil yang terlahir di keluarga monster laut yang penasaran dengan kehidupan di luar laut. Bersama temannya bernama Alberto, mereka pun pergi ke desa manusia. Tidak usah menunggu lama, duduk yang manis ya. Akan segera kakak ceritakan isi film selengkapnya. Dikisahkan di suatu desa di negara Italia, di mana semua orang di desa tersebut percaya akan mitos monster air yang sangat menakutkan. Suatu malam, dua orang nelayan Tomeso dan Giamoko yang sedang mencari ikan. Saat Tomeso sedang memutar musik dari piringan hitam, tiba-tiba mereka melihat penampakan monster laut yang membuat mereka takut. Sehingga perahu mereka mulai bergoyang dan barang-barang mereka jatuh ke dalam air. Scene berpindah ke alam bawah laut. Kita akan melihat seorang monster laut yang mempunyai kepala seperti manusia, namun telinganya seperti sirip, mempunyai dua kaki seperti katak, dan berekor seperti kadal. Usianya masih tergolong anak-anak dan ia bernama Luca. Luca sedang panik karena ikan-ikannya berpencar dan ia harus mengumpulkan semua ikan-ikannya. Setelah semua ikan-ikannya lengkap, ia pun membawa ikan-ikannya ke padang rumput untuk diberi makan. Tiba-tiba salah seorang ikan ternaknya yang bernama Giuseppe menemukan sebuah jangweker tak jauh dari padang rumput laut di situ. Luca juga menemukan kunci pas dan kartu bergambar. Tiba-tiba ibu Luca memanggil, mengajaknya untuk segera makan. Ibunya mengingatkan agar Luca jangan pernah pergi ke atas permukaan laut karena di sana mengerikan. Keesokan harinya, Luca mulai mencari benda-benda milik nelayan yang terjatuh. Dan Luca bertemu dengan seorang monster laut seusianya juga, bernama Alberto. Mereka berkenalan dan Alberto mulai memperlihatkan ke Luca kalau ia bisa berdiri di permukaan laut. Luca sangat ketakutan, apalagi saat tubuhnya mulai berubah menjadi manusia saat ia keluar dari air laut. Malamnya ia tak bisa tidur karena selalu terbayang akan kehidupan di atas laut bersama Alberto. Paginya, ia mulai membuat tiruan dirinya, sebuah patung dari batu, sehingga ia tidak perlu menjaga ternaknya. Kita akan melihat Luca yang bingung, mondar-mandir dalam keraguan. Setengah hatinya ingin ke permukaan laut, setengahnya lagi takut karena teringat dengan larangan ibunya. Alberto meyakinkannya untuk berani dan juga mengajarinya untuk berjalan layaknya manusia biasa. Mereka ke rumah Alberto. Alberto mengaku ia tinggal bersama ayahnya, namun saat ini ayahnya sedang pergi jauh. Alberto mengajarkan hal-hal yang baru kepada Luca, seperti menghirup udara, gravitasi, melihat langit, awan, dan matahari. Bahkan Alberto sempat bercanda menakut-nakutin Luca kalau mereka tak boleh melihat matahari secara langsung. Luca senang sekali mengenal hal-hal baru dalam hidupnya. Alberto juga memperlihatkan koleksi benda-benda milik manusia yang ia ambil saat benda-benda tersebut jatuh ke dalam laut. Salah satu koleksi gambar milik Alberto yang sangat menarik perhatian Luca adalah gambar sebuah Vespa. Mereka pun berencana untuk membuat benda tersebut. Berbekal sebuah gambar, mereka pun mulai membuat Vespa dari benda-benda seadanya yang mereka punya. Kembali di sini terlihat kelucuan Luca saat ia berkali-kali pamit untuk pulang, namun berkali-kali juga ia mengurungkan niatnya. Karena sebenarnya ia memang sangat senang menghabiskan waktu bersama Alberto. Akhirnya ia pulang larut malam. Ibunya pun memarahinya dan bertanya, kemana saja ia sampai pulang terlambat. Namun neneknya membelanya dan mengatakan bahwa Luca pergi mencari teripang untuk neneknya. Keesokan paginya ia pergi lagi ke tempat Alberto. Mereka mulai merencanakan naik Vespa dari atas menara rumah Alberto lalu terjun ke dalam laut untuk bisa membuktikan gravitasi. Dan berhasil. Namun Vespa yang mereka bikin selalu saja hancur saat mereka jatuh ke laut. Sementara itu,
Ibu Luka mulai curiga melihat penampakan Luka yang hanya diam saja. Setelah didekati, barulah ibunya sadar kalau itu ternyata bukan Luka, namun sebuah patung batu yang dibuat Luka untuk mengelabui ibunya. Keesokan paginya, ibunya mulai mengikuti Luka dan mengetahui kalau selama ini Luka ternyata pergi ke permukaan laut dan bermain-main seperti manusia yang normal. Luka dan Alberto mulai meniru perkataan orang-orang yang mereka lihat. Saat seorang nelayan berkata, "Apa masalahmu, bodoh?" Mereka pun menghafal kalimat tersebut, walau sebenarnya mereka saja tak paham apa arti sebenarnya. Siang itu, Vespa yang mereka buat sudah semakin bagus, dan Alberto mengajak Luka untuk naik Vespa bersamanya. Awalnya Luka ragu, namun Alberto kembali meyakinkan Luka dengan berkata, "Jangan dengarkan perkataan Bruno di kepala Luka. Luka harus berkata, 'Diamlah Bruno,' agar ia menjadi pemberani." Dan mereka pun meluncur ke laut dengan gembira. Malamnya, saat mereka sedang beristirahat di bawah langit yang berbintang, Alberto mengenalkan Luka kalau bintang-bintang tersebut adalah ikan-ikan kecil dan bulan adalah seekor ikan yang besar. Luka sangat bahagia dan berkata kalau hidup Alberto sangat menyenangkan dan lebih keren dari hidupnya. Karena selama ini Luka tidak pernah pergi kemana-mana. Luka berterima kasih kepada Alberto yang sudah mengajari dan memperlihatkan banyak hal kepadanya. Tidak sengaja, Luka melihat sebuah pedesaan di seberang pulau. Ia bertanya pada Alberto, apakah Alberto pernah ke sana? Alberto menjawab kalau ia tak pernah ke sana. Namun ia tahu apa saja yang ada di desa tersebut karena ayahnya sudah menceritakan semua hal tentang desa itu kepadanya. Mereka kembali bersenda gurau dan berhayal suatu hari akan mengendarai Vespa di desa tersebut, mencapai ketinggian sampai menyentuh bintang-bintang dan bulan-bulan. Saat sedang asik berhayal, tiba-tiba Vespa yang Luka kendarai terjatuh. Luka sangat kaget dan terbangun. Ternyata ia baru saja ketiduran dan semakin kaget karena hari sudah larut malam. Luka harus kembali ke orang tuanya di dasar laut. Sampai di rumah, ibunya sudah menunggu dengan marah. Walaupun Luka berkata di atas permukaan laut adalah tempat yang aman, namun ia tetap saja dimarahin. Sebagai hukuman, Luka akan dikirim ke rumah pamannya, seorang ikan yang tembus pandang bernama Ugo, di sepanjang sisa musim. Ugo tinggal di laut terdalam, di mana tak ada cahaya dan hanya ada sedikit oksigen dengan bangkai ikan paus yang masuk ke mulut setiap kali Ugo berenang dengan mulut menganga. Luka tidak suka dengan hal tersebut. Ia kabur dari rumahnya dan menceritakan kepada Alberto kalau ia tak mau kembali lagi ke rumah orang tuanya. Alberto mengajak Luka pergi ke desa di seberang pulau agar orang tua Luka tak bisa menemukannya. Mereka pun berenang ke desa tersebut dan masuk secara diam-diam, berbaur dengan penduduk di desa itu. Ternyata penduduk di desa itu adalah nelayan. Di tengah perjalanan, Alberto mulai menyapa orang-orang dengan kalimat, "Apa masalahmu, bodoh?" Membuat mereka seketika dipukul oleh ibu-ibu yang tersinggung dengan kalimat mereka. Kemudian mereka bertemu dengan Ercole Visconti yang sedang memamerkan Vespa miliknya. Ercole adalah juara 5 kali Piala Potoroso di desa tersebut. Luka yang sedang menendang bola di dekat Ercole tidak sengaja mengenai Vespanya dan hampir terjatuh. Kedua teman Ercole dengan sigap menahan Vespa agar tak jatuh. Namun Ercole marah dan ia ingin menghukum Luka dengan memasukkan kepala Luka ke dalam air. Luka sangat ketakutan karena jika sampai ia menyentuh air, maka wujud aslinya seekor monster laut akan ketahuan. Beruntung tak lama kemudian datang seorang gadis kecil bernama Julia yang sangat membenci Ercole. Luka pun selamat dari hukuman Ercole dan mereka akhirnya bersahabat dan menyebut diri mereka underdog, yaitu orang-orang yang diremehkan atau pecundang. Giulia selama ini selalu kalah melawan Ercole saat berlomba di Piala Potoroso. Lalu mereka membentuk sebuah grup dan bertekad untuk merebut hadiah uang tersebut agar bisa membeli Vespa dengan hadiah uang tersebut. Lomba yang dimaksud adalah triathlon tradisional Italia
yaitu 3 perlombaan dalam satu kesempatan: berenang, bersepeda, dan makan pasta. Mereka mulai berlatih. Luca berlatih sepeda, Alberto berlatih makan pasta, dan Giulia berlatih berenang. Karena Luca mengaku sebagai seorang pelarian, Giulia mengajak Luca dan Alberto ke rumahnya. Mereka mulai berpikir cara mencari uang dengan mendaftar lomba. Saat makan malam, Giulia mengenalkan ayahnya bernama Massimo kepada Luca dan Alberto. Di sana juga ada seekor kucing bernama Machiavelli yang sempat melihat wujud asli Alberto saat terkena air minum Luca. Agar ayahnya tak curiga, Giulia berbohong bahwa Luca dan Alberto adalah teman sekolahnya. Namun kucing mereka yang duduk di atas bahu ayahnya tahu kalau Luca dan Alberto adalah monster laut karena kucing itu bisa mencium aroma tubuh mereka yang berbau amis. Saat Giulia sedang memeluk ayahnya untuk berterima kasih karena akan memberi mereka pekerjaan, Machiavelli pun menyerang muka Luca dan Alberto. Mereka tidak bisa tinggal di rumah Giulia karena takut diserang kucing Giulia lagi. Akhirnya Giulia menyarankan Luca dan Alberto untuk tidur di rumah pohon di samping kamarnya. Luca sangat senang karena ia bisa tidur sambil menatap bintang dan bulan yang selama ini ia anggap sebagai ikan-ikan. Sementara mereka tidur nyenyak, ayah dan ibu Luca yang sedang mencari Luca sampai juga ke desa tersebut. Pagi harinya, betapa terkejutnya Luca melihat mereka bangun dengan wujud monster laut lagi. Ternyata semalam turun hujan dan air, membuat mereka kembali ke wujud asalnya. Untungnya mereka sempat kabur saat Giulia yang baru saja bangun tidur hendak membangunkan Luca dan Alberto. Giulia tak sempat melihat wujud asli mereka, namun lagi-lagi kucing Giulia sempat melihat saat Luca dan Alberto sedang mengeringkan tubuh mereka. Tak lama ayah Giulia mengajak Luca dan Alberto pergi mencari ikan, sehingga kucing tersebut tak sempat mencakar mereka lagi. Ironis sekali, di tengah perjalanan menuju tengah laut, seorang nelayan menasihatin agar Massimo berhati-hati saat bertemu monster laut. Padahal monster lautnya satu perahu dengan Massimo. Saat mencari ikan, Massimo ternyata salah tempat dan mendapatkan ikan yang sedikit. Luca dan Alberto yang memang sangat tahu banyak tempat-tempat di mana banyak ikan, akhirnya menunjukkan tempat-tempat yang banyak ikannya. Massimo sangat senang bekerja dibantu Luca dan Alberto. Giulia sangat senang melihat ayahnya pulang dan membawa banyak ikan hasil tangkapannya. Di sisi lain, ayah dan ibu Luca sedang mengelilingi desa mencari anak laki-lakinya. Namun mereka kewalahan karena mereka sendiri tidak mengetahui wujud anaknya saat menjadi manusia. Giulia, Luca, dan Alberto akhirnya mendaftar lomba. Alberto sangat percaya diri bisa mengalahkan Ercole. Tak lama datanglah Ercole dan berbohong kepada panitia lomba kalau usianya masih 16 tahun. Padahal menurut panitia, tahun lalu ia pun mendaftar dengan umur 16 tahun juga. Ercole mencari keributan lagi dan merampas uang yang dipegang Giulia untuk mendaftar lomba dan mengatakan muka Ercole seperti ikan lele. Lalu Ercole mengembalikan uang tersebut dan berkata, Ercole akan memakan Luca saat sarapan dengan mencelupkan Luca di secangkir coklat panas. Mereka berlatih keras agar bisa menang lomba dan mengalahkan Ercole. Saat Luca dan Alberto sedang menemani Giulia berenang, Ercole datang dan menabrak perahu Luca, sehingga Alberto tercebur di laut dan sempat berubah wujud. Ercole pun sempat melihat ekornya Alberto, namun ia sangat kebingungan. Giulia menggoyangkan perahu Ercole sehingga syalnya tersebur ke laut. Di lain tempat, ayah dan ibu Luca masih mencari Luca. Mereka mencari setiap anak lelaki untuk dibuatnya menjadi basah agar nampak wujud aslinya Luca. Luca pun sempat melihat ayah dan ibunya dari belakang, walaupun ia sendiri tak tahu wujud ayah dan ibunya. Namun Luca mengenali suara teriakan ibunya. Saat malam, Giulia bercerita tentang sekolahnya. Giulia juga mengajak Luca melihat teropong bintang dan menjelaskan nama-nama planet tersebut yang ternyata bukanlah ikan seperti yang dipercaya Luca selama ini. Semua cerita Giulia tentang pelajaran tata surya tersebut membuat Luca tertarik untuk sekolah agar pintar seperti Giulia. Lalu datanglah Alberto yang mulai iri
karena Luca mulai akrab dengan Julia. Setiap hari mereka bertiga latihan lagi dan lagi. Sementara itu, ayah dan ibunya Luca masih berkeliling desa dan belum berhasil menemukan Luca. Sampai-sampai semua anak laki-laki di desa tersebut takut bertemu mereka. Tiba-tiba, saat ibunya hampir putus asa, Luca tak sengaja lewat di depannya. Akhirnya mereka pun berkejar-kejaran sampai akhirnya Alberto mengungkapkan kalau ia tidak suka Julia mengatur hidup Luca yang selama ini merupakan satu-satunya teman di hidup Alberto. Akhirnya dengan perasaan kesal, Alberto membonceng Luca dan memacu sepeda dengan kencang sekali sampai tercebur di laut. Saat berenang ke tepi, mereka pun bertengkar. Julia pun menghampiri. Luca mulai membahas tentang sekolah lagi. Luca bertanya, apakah ia bisa ikut bersekolah bersama Julia nanti? Alberto yang tidak suka Luca bersekolah mulai membuka penyamaran mereka. Dia menunjukkan wujud aslinya sebagai monster laut. Luca yang sangat ingin bersekolah tidak ingin Julia membencinya dan mengatakan bahwa hanya Alberto yang merupakan monster laut. Dirinya hanyalah manusia sama seperti Julia. Alberto pun meninggalkan Luca dan Julia dengan hati yang hancur. Ia sangat sedih melihat perlakuan Luca kepadanya. Luca dan Julia pergi kembali ke rumah. Ayah Julia yang sudah mulai sayang kepada Alberto heran karena Alberto tidak pulang bersama Luca dan Julia. Luca berkata, Alberto pergi dan tak ingin ada yang mencarinya. Namun Massimo tetap pergi mencari Alberto. Luca yang sedang panik lalu berbicara sesukanya. Julia kesal dan menyiramnya dengan air di gelas. Lalu tampaklah wujud asli Luca. Namun Julia tidak marah kepada Luca. Ia hanya menyuruh Luca pergi demi keamanan Luca. Karena ia tahu semua penduduk di desanya sedang memburu monster laut untuk dibunuh. Luca pun meninggalkan Julia dan mencari Alberto di rumahnya. Luca melihat Alberto sedang duduk dengan muka yang sedih. Alberto menyuruh Luca pergi untuk meninggalkannya sendirian. Alberto juga menghancurkan semua barang-barang yang ia miliki. Sampai kemudian Luca melihat tulisan di dinding yang ditulis oleh Alberto. Ternyata itu hitungan Alberto yang menghitung berapa lama ayahnya pergi meninggalkannya. Luca semakin semangat untuk kembali mengikuti lomba untuk mendapatkan Vespa agar bisa membuat Alberto senang lagi. Lomba pun dimulai. Luca berenang menggunakan pakaian menyelam agar tidak basah. Ia juga sendirian menghabiskan spagetinya. Luca mulai mengayuh sepedanya untuk menyelesaikan pertandingan terakhir. Di tengah jalan ia sempat dicegat ayah dan ibunya. Hal ini membuat Luca lebih bersemangat mengayuh sepeda karena dikejar oleh orang tuanya. Luca mulai memimpin pertandingan, namun hujan mulai turun. Tak disangka Alberto datang membawakan payung. Namun Ercole yang curang merebut payung tersebut sehingga Alberto basah dan wujud aslinya tampak. Ercole sangat terkejut dan melempar jaring agar bisa menangkap Alberto. Luca yang melihat Alberto tak berdaya mengayuh sepedanya dan merebut Alberto dari Ercole. Mereka berdua akhirnya melaju dengan sepeda tersebut dengan wujud sebagai monster laut. Karena hujan tak kunjung berhenti. Ercole tak menyerah, ia mengejar dengan sepeda dan tombaknya. Di belakangnya Julia ikut mengejar Ercole. Hingga ia pun terjatuh. Luca dan Alberto terhenti menolong Julia yang terjatuh. Ayah Julia, Massimo, membela Luca dan Alberto sehingga penduduk desa tidak jadi menangkap dan membunuh mereka. Juri pun memutuskan tim underdog memenangkan pertandingan karena sepeda mereka mencapai garis finish duluan. Akhirnya mereka pun membeli Vespa, yaitu sesuatu hal yang sangat mereka impikan. Tibalah waktu untuk Julia pergi ke kota untuk kembali bersekolah. Alberto yang tahu kalau Luca sedih karena sangat ingin bisa bersekolah. Alberto pun menjual Vespanya dan membelikan Luca tiket kereta untuk pergi ke kota bersekolah bersama Julia. Ayah ibu Luca pun mengizinkan Luca pergi ke sekolah asalkan Luca berjanji untuk selalu menjaga diri dan mengirimin surat ke ibunya. Ending yang sangat membahagiakan ya. Akhirnya Luca bersekolah dan mempunyai banyak teman. Sedangkan Alberto yang tinggal bersama Massimo juga sangat bahagia karena ia dianggap anak oleh Massimo.
Di credit title kita diperlihatkan gambar saat di mana Alberto berulang tahun dan Massimo memberikan hadiah pisau yang sangat diinginkan oleh Alberto selama ini. Dan ada juga gambar Luca yang melihat teropong bintang bersama teman-temannya di sekolahnya. Dan tamat. Sekian alur cerita Luca dari kakak. Jika kamu suka, klik tombol subscribe dan jangan lupa like postingan ini supaya kakak lebih semangat menceritakan film selanjutnya. Terima kasih. Tetap sehat dan jangan lupa belajar ya. Dadah. Some people think I'm mad to live in the deep. I think that they are the ones who are mad, not me the one who is mad, it's them. It's a nice life, simple life. It's away from the hustle and bustle, all the stuff that you don't want. Well, carcass. Anyway, you're gonna have fun. You get to hear me talk. I can talk without stopping, sometimes for maybe 12 hours. And you get to listen, so you're lucky. Well done.